Duduk tertib. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Sehat semua ya? Sehat. Alhamdulillah ya. Anak-anak seperti biasa ya, semuanya sehat. Nanti Bapak absen terlebih dahulu ya, anak-anak ya. Siapa hari ini yang tidak berangkat? Berangkat semua ya? Alhamdulillah. Oke, 21 anak berangkat semua. Oke, siap anak-anak ya. Nah, anak-anak seperti biasa, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran kita hari ini diridhoi oleh Allah dan kalian semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Silakan kami duduk dulu ya. Oke. Ya. Sudah siap? Oke. Silakan Zidan untuk duduk berdoa. Ayo. Siap duduk tertib. Siap membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Zidan. Ya. Sudah bisa diam anak-anak? Bisa, Pak. Oke, alhamdulillah kita sudah ya berdoa. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini menjadi pembelajaran yang bermakna karena kita telah berdoa. Baik adik-adik, mohon untuk berdiri sebentar. Yuk, kita akan menyanyikan lagu nasional ya, yaitu Halo Halo Bandung. Silakan guys ya. Diharapkan anak-anak berdiri ayo. Sebelum siap, belum Bapak mulai ya. Ayo maju, maju. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama kita tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari murah kembali. Ya, terima kasih guys ya, silakan kembali. Baik adik-adik ya, Bapak ingatkan kembali bahwa hari ini, dengarkan, bahwa hari ini walaupun kita telah terbebas dari COVID-19 ya, karena 2 tahun kemarin kan Indonesia itu telah telah terintimidasi dengan virus COVID-19. Kita nggak bisa kemana-mana kan ya, belajar juga di rumah. Oleh karena itu Bapak tetap mengingatkan kepada kalian semua adik-adik, yaitu adalah menjaga kesehatan. Nah, menjaga kesehatannya dengan cara apa Pak? Jaga pola makan ya, makannya jangan sembarangan. Jangan sembarangan makan jajan di luar yang terbuka ya, kemudian hindari pedas-pedas. Kemudian dari makanan apalagi, dari pakaian ya, pakaian juga kalian harus sehat. Maksudnya bagaimana pakaian sehat Pak? Kalian pakai bajunya itu jangan seminggu sekali ya. Seminggu sekali baru ganti. Apalagi mohon maaf, pakaian-pakaian dalam kalian harus bersih. Kemudian dari pakaian apalagi, lingkungan
Ya, di kamar kalian harus bersih, kemudian di ruangan kalian, ruang rumah harus bersih, dan semuanya itu harus steril. Ya, kalian kemanapun, mau keluar rumah, mau masuk rumah, harus tetap jaga kebersihan tangan, kebersihan rumah, dan seterusnya. Intinya lingkungan kalian harus sehat. Untuk apa sih Pak hidup sehat itu? Untuk supaya kita ini bisa beraktivitas dengan mudah. Coba bayangin kalau kalian sakit, nggak enak kan? Ya, di rumah nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan? Ya tiduran aja, ya Niko. Apalagi kalau sakit pusing mau bangun nggak bisa. Makanya dari awal, ayo kalian harus jaga kesehatan. Ya, jangan sampai sehat itu menjadi sebuah hal yang apa itu namanya, langka karena kalinya sakit. Ya, orang sakit itu gak enak, anak-anak ya di rumah sakit dan seterusnya. Oke ya, mudah-mudahan semuanya selalu sehat dan bisa untuk selalu menjaga kesehatan di lingkungan kalian masing-masing. Baik adik-adik nih, apakah kalian tahu ya? Apakah kalian tahu apa itu kalimat utama pada cerita non fiksi? Ya, apakah kalian tahu kalimat utama itu apa? Coba, ada yang tahu nggak? Kalimat utama itu apa? Kalimat, oh masa nggak ada yang bisa? Yo, apa Diki? Apa kalimat utama itu? Efektif. Salah. Ayo, Nanas, Sanas, apa kalimat utama itu? Ada yang tahu nggak apa itu kalimat utama? Tahu? Coba. Kalimat apa? Kalimat yang ada di awal paragraf atau di akhir paragraf. Merupakan kalimat utama ya. Ya, oke. Siap. Coba ada yang tahu lagi nggak nih? Pelajaran tentang ini nih, pubertas. Kemarin sudah Bapak bahas ya. Coba masih ingat nggak? Ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan. Coba, ada yang tahu nggak? Ayo, ada yang tahu nggak? Coba yang laki-laki nih, kalian tahu nggak ciri-ciri pubertas? Coba, laki-laki biasanya kalau berubah sesuatu tuh apanya? Suaranya jadi lebih apa? Keras ya. Ya, terus apa lagi? Laki-laki. Ini yang sini nih apa? Ya, munculnya jakun. Jakun itu kayak semacam apa? Benjolan di tenggorokan ya. Nah, pinter. Apalagi yang perempuan sekarang? Apa ciri-ciri pubertas dari perempuan? Ubanan. Datang bulan atau menstruasi, betul. Ada lagi yang lain? Ya. Suaranya? Ya, suaranya lebih melengking atau lebih indah, lebih halus ya. Dan seterusnya. Nanti itu akan kita bahas ya di pembelajaran hari ini ya. Karena apa anak-anak? Perhatikan ke depan, pembelajaran kita hari ini adalah tema 6, menuju masyarakat sejahtera. Subtema 2, membangun masyarakat sejahtera, dan pembelajaran kedua yang memiliki sebuah tujuan pembelajaran meme. Perhatikan meme, yaitu adalah, nah ini tujuannya ya. Dengan mengamati media audiovisual, nanti kalian bisa menganalisis kalimat utama ya. Nanti Bapak tampilkan videonya. Nanti mudah-mudahan kalian bisa tahu nih bagaimana cara mencari atau cara menentukan kalimat utama dalam cerita non-fiksi. Kemudian dengan mengamati media online pembelajaran di website online ya atau YouTube, nanti kalian mampu membuat sebuah kalimat utama. Jadi nanti kalian akan diberikan tugas oleh Bapak. Nanti kalian mampu menentukan mana sih kalimat utamanya, gitu ya. Seperti itu. Dengan mengamati media online atau YouTube juga, nanti kalian mampu menguraikan ciri-ciri masa puber pada laki-laki dan perempuan. Kayak tadi nanti ya. Kalian diharapkan nanti mampu mengetahui ciri-ciri dari pubertas pada laki-laki dan perempuan ya. Kemudian yang keempat, tujuannya adalah, ayo Jidan, Niko, Dava, atau Jidan dan Dava nih, atau Dava dengan Niko mau menyebutkan? Jangan ribut ya.
Oke, perhatikan ya. Dengan memperhatikan video pembelajaran tata cara menyikapi ciri-ciri pubertas, siswa mampu membuat karya tulis. Nah, di sini nanti kalian Bapak buat sebuah proyek atau buat sebuah ini ya, tulisan karya tulis, yaitu kalian membuat ciri-ciri dari masa pubertas itu, bagaimana cara mengatasinya ya. Oke. Siap anak-anak ya? Siap anak-anak? Oke, kalau siap kita masuk ke tema yang pertama ya. Oke. Nah ini nih, Bapak punya pertanyaan mendasar lagi nih. Apakah kalian mengetahui dalam sebuah karya fiksi ilmiah atau karangan fiksi ilmiah ya, fiksi ilmiah, non fiksi, itu ada sebuah kalimat utama. Di manakah letak kalimat tersebut? Ayo. Di mana? Nabila Tri? Ayo suaranya keras dong. Apakah kalian mengetahui dalam sebuah kalimat atau cerita non fiksi ada sebuah kalimat utama? Di manakah letaknya? Di awal dan di akhir. Di awal dan di akhir. Oke. Di awal dan di akhir. Nah, kemudian yang kedua, jika kalian mengalami sebuah perubahan di tubuh kalian, ya, apa? Dia itu berarti mengalami sebuah apa? Jika seseorang ya, dia mengalami sebuah perubahan di tubuhnya, di dalam pikirannya. Misalkan tubuhnya berubah, ada jakun, misalkan yang laki-laki dan seterusnya. Berarti dia itu sedang mengalami masa apa? Masa perubahan atau disebutnya masa subur. Masa pubertas. Ya, seperti itu ya anak-anak ya. Masa pubertas. Oke. Nah, kemudian anak-anak, silakan dibagi kelompok sudah. Coba Bapak ini dulu ya. Kelompok 1 yang mana? Oke, kelompok 1 kelompok Zidan. Yang kelompok 2? Oke, kelompoknya Lofi. Kelompok 3? Kelompoknya Sanas. Kelompok 4? Kelompoknya Aisyah. Kelompok 5 terakhir kelompoknya Meisha dan Nabila. Oke. Coba perhatikan. Di sini ada. Nah, kalian nanti perhatikan baik-baik ya. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahasa. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, Allahumma amin. Anak-anak, alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kalian akan mempelajari tema 6, yaitu menuju masyarakat sehat, dengan subtema 2, yaitu membangun masyarakat sejahtera. Hari ini kalian akan mempelajari materi mengenai menentukan kalimat utama dalam teks non-fiksi. Langsung saja kita mulai materinya. Teks non-fiksi adalah teks yang berisi fakta atau hal yang benar-benar terjadi. Ya, jadi diingat kembali materi mengenai teks non-fiksi pada minggu kemarin, pada hari Senin tepatnya, bahwa teks non-fiksi adalah teks yang berisi fakta atau kenyataan, hal yang memang benar-benar terjadi. Nah, contoh teks non-fiksi yaitu seperti berita, artikel, dan jurnal, ya. Nah, anak-anak, setiap kalian membaca teks, ya, seperti teks non-fiksi. Nah,
Teks itu memiliki beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki kalimat utama. Kalimat utama merupakan kalimat yang bersifat umum dan mengandung gagasan utama atau pikiran utama dan menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf diri sendiri. Ya, jadi kalimat utama itu kalimat yang tidak memerlukan penjelasan karena dia bisa berdiri sendiri dan memiliki arti yang jelas. Jadi kalimat utama yang kedua, kalimat utama biasanya ada di awal paragraf. Nah, ini sudah kalian pelajari. Ketika kalimat utama ada di awal paragraf disebutnya deduktif. Namun terkadang kalimat utama ini berada di akhir paragraf atau induktif. Kalimat utama yang berada di akhir paragraf biasanya didahului dengan kata jadi dan dengan demikian. Nah, untuk lebih jelasnya Brandon akan terangkan di slide selanjutnya. Kalimat utama, ingat, berisi suatu permasalahan yang dapat dikembangkan secara terperinci karena bersifat umum, ya. Jadi bisa dikembangkan kembali. Kalimat utama merupakan pernyataan yang bersifat umum dan bisa dikembangkan. Itu tadi tentang cara menentukan kalimat utama pada cerita non-fiksi ya, atau intinya adalah cara menentukan kalimat utama. Sekarang kalian perhatikan kembali anak-anak ya. Halo teman-teman, kita jumpa lagi di channel Pojok Kelas. Hari ini kita akan membahas tentang ciri-ciri pubertas pada anak perempuan dan anak laki-laki. Selamat belajar. Teman-teman, apa yang kalian tahu tentang masa puber? Masa puber adalah tahap perkembangan manusia di mana pada masa ini terjadi perkembangan organ reproduksi. Organ reproduksi adalah organ yang berfungsi untuk berkembang biak. Ciri-ciri anak perempuan pada masa puber antara lain: 1. Tumbuhnya rambut halus pada ketiak dan alat kelamin. 2. Suara jadi melengking. 3. Payudara membesar. 4. Pinggul membesar. Selanjutnya, ciri-ciri anak laki-laki pada masa puber. 1. Tumbuhnya rambut halus pada ketiak dan alat kelamin. 2. Suara jadi membesar. 3. Tumbuh jakun. 4. Tumbuh kumis, jambang, dan janggut. Pada masa pubertas, remaja ingin tahunya tinggi. Terkadang para remaja yang tidak mendapatkan pendidikan yang baik, maka mereka akan terjerumus hal yang kurang baik. Untuk itu, beberapa tips sukses di masa pubertas. 1. Selalu mendekatkan diri pada Tuhan. 2. Mencari informasi, bertanya dan berdiskusi tentang pubertas dan pendidikan seks pada orang yang mengerti. 3. Selalu berpikir positif dan melakukan perbuatan yang positif. 4. Banyak membaca buku pengetahuan. 5. Pilih teman atau pergaulan yang baik. 6. Kembangkan diri dan bakat. Itulah beberapa hal yang bisa dilakukan remaja di masa puber, di mana rasa ingin tahunya sangat tinggi. Namun emosi mereka masih sangat labil. Sampai di sini dulu untuk pembelajaran hari ini. Sampai jumpa dan tetap patuhi protokol kesehatan. Dengan memakai masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Terima kasih. Oke, tadi sudah dijelaskan ya tentang bagaimana menentukan kalimat utama. Adik-adik tolong jangan ribut dulu sayang, kelas 1. Ya, terima kasih. Jangan ribut dulu ya. Ya. Baik anak-anak.
tadi sudah dijelaskan ya dari media video pembelajaran bagaimana itu cara menentukan kalimat utama pada sebuah cerita non fiksi. Di antaranya adalah dengan menentukan sebuah kalimat utama pada paragraf tersebut. Nah, biasanya ada di awal paragraf dan di akhir paragraf. Yang di awal paragraf tadi disebutnya apa? Deduktif. Yang di akhir induktif. Nah, kemudian yang kedua ini tentang IPA-nya nih, tentang masa-masa pubertas. Ada banyak ciri-cirinya anak-anak ya, masa pubertas itu pada perempuan. Tadi misalkan dia akan semakin nyaring suaranya, semakin halus, kemudian pinggang membesar, ya, kemudian daerah sekitar dada membesar, kemudian dia mengalami menstruasi dan seterusnya, ya. Nah, yang laki-lakinya juga ada perubahan dalam pubertas itu pada bagian-bagian tubuhnya. Di antaranya apa? Suara semakin keras, ya. Yang tadinya biasanya bapak kamu nanya, misalkan gitu kan. Sekarang bapak kamu nanya, misalkan. Jadi agak lebih berat suaranya itu, ya. Kemudian ada lagi perubahan pada laki-laki apa? Tubuhnya jakun. Jakun itu adalah benjolan di antara tenggorokan ini ya, kerongkongan. Itu menandakan dia itu berarti sudah puber. Nah, kemudian yang paling ekstrimnya lagi, yang paling jelasnya lagi adalah laki-laki dia mengalami sebuah mimpi ya. Yang mimpi itu ya itulah ada sebuah mimpi lah di situ ya. Nah, itu tadi sudah Bapak jelaskan. Nah, sekarang anak-anak, proyek kalian hari ini ya, proyek atau kalian akan membuat sebuah proyek, sebuah hasil karya ya, yaitu adalah membuat karya tulis. Sebuah karya tulis atau tulisan berupa kalian membuat bagaimana cara mengatasi dari masalah ciri-ciri masa pubertas tadi, ya. Nah, ini seperti ini nih. Nanti kalian harus bagaimana nih cara menyikapi ciri-ciri pubertasnya, ya. Nanti kalian bikin di situ kelompok, ya. Siap anak-anak ya? Nah, untuk yang masalah bahasa Indonesianya nanti kalian akan diberikan sebuah cerita, sebuah paragraf. Nanti kalian di situ silakan ditulis. Menentukan kalimat utamanya, ya. Ada pertanyaan? Silakan sebelum ke tugas atau sebelum ke proyek yang harus kalian buat, apakah ada pertanyaan seputar yang kita bahas hari ini, anak-anak? Tidak? Gak ada. Ayo, ada pertanyaan dong? Ya, Meme, Nabila. Oke, Diki. Pubertas itu apa? Ayo, Bapak tadi Diki nanya ya? Iya, Pak. Ya, pubertas itu apa? Jadi pubertas itu masa peralihan, ya. Ada masa psikologis peralihan atau masa peralihan dari yang anak-anak menjadi remaja atau berubah lah, dia berubah. Jadi anak-anak tadinya anak-anak menjadi remaja dan seterusnya. Yang lain? Ayo dong. Kenapa nih? Jangan bisik-bisik. Ayo men. Hah? Ya, apa? Nanya apa? Pubertas itu biasanya dari umur 4 yang perempuan ya. Yang perempuan itu dari umur 12 tahun sampai 14 atau 13 ya. Kadang-kadang tapi zaman sekarang ini mohon maaf, karena mungkin pengaruh makanan atau karena mungkin pengaruh dari lingkungan ya, itu masa pubertas untuk perempuan itu kadang-kadang 11 tahun juga sudah pubertas. Sudah datang yang namanya datang bulan, ya seperti itu. Nah, yang laki-lakinya biasanya umur berapa? 15. Nah, 14, 15 ya, atau umur 13 sampai 16 seperti itu, ya. Yang lain? Ayo silakan sebelum ke tugas. Sanas, mau bertanya apa? Ayo dong, ini jangan ngebut dan boneka. Kamu udah gede, udah kelas 6. Kenapa? Non-fiksi. Oke. Ada cerita. Ada pertanyaan dari Nabila Nabila Tri. Apa itu cerita non-fiksi? Jadi kalau cerita non-fiksi, non itu kan artinya tidak, bukan ya. Fiksi itu kan karangan, khayalan seseorang, khayalan penulis yang tidak berdasarkan fakta. Yang isinya itu adalah tentang apa ini? Tentang sesuatu yang memang dia buat itu seperti angan-angan gitu, cerita yang kosong. Nah, kalau yang fiksi, kalau cerita non fiksi, mohon maaf, cerita non fiksi itu berarti ceritanya berdasarkan fakta, ya, benar gitu adanya, ya.
Oke ya, Nabila Tri ya. Yang lain, ayo dong bertanya dong. Kan ada pepatah malu bertanya jatuh di jalan. Oh salah ya. Malas bertanya sesat di jalan. Ayo Nabila Aisyah, Nabila, Rere. Enggak nanya. Aisyah mau nanya apa? Enggak nanya juga. Oke, kalau begitu kita mulai tugasnya ya. Praktek kalian ini sampai 10 menit. Jadi silakan nanti bersama dengan kelompok membuat sebuah karya tulis yaitu ciri-ciri mengatasi ciri-ciri masa pubertas dan kalian menjawab cerita non fiksi untuk menentukan kalimat utamanya ya. Oke. Silakan dicoba tentukan kalimat utamanya dari karangan Raja Paraket.
Kerja kelompok semuanya, bagi temannya ya. Nanti setelah proyek selesai, kalian mesti bentar. Waktunya 5 menit lagi. Ya, bawa hasil kalian tulisnya. Ya. Diskusi ini kalian menunjukkan kalimat kesamaan dari semua paragraf ya. Di situ sudah ada paragrafnya, itu ada paragraf. Ada 6 paragraf. Silakan kalian buat kalimat pertamanya. Nah, yang keduanya pada KPD yang keduanya kalian akan membuat karya tulisan bagaimana cara ciri kalian ada ciri-ciri identitas ya. Apa yang harus kalian lakukan? Ya itu sudah ada di depan tuh. Kalian tinggal perhatikan yang boleh ya itu. Waktunya 5 menit lagi ya. Jangan
Waktunya sudah habis. Ayo, waktunya 2 menit lagi. Ayo, waktunya 2 menit lagi. Anak-anak kelas 1 dan 2, tolong mainnya jangan di sini sayangnya. Terima kasih. Baik, coba kelompok 1 sudah selesai. Oke, kelompok 2 sudah, kelompok 3 sudah, kelompok 4 sudah, kelompok 5 sedikit lagi, silakan. Nah, karena kelompok 1 dan 4 sudah selesai semua, hanya kelompok 5 yang sedikit lagi. Nah, sekarang kalian membahas atau menjawab soal LKPD 1 ya. LKPD, maaf, LKPD 3 tentang pengetahuan. Ya, ini nanti Bapak kasih soal. Di salah satu soalnya itu ada soal hot ya. Nanti silakan kalian jawab. Nih, kenapa
Ya, sekarang silakan kamu kerjakan soal formatif untuk bikin pengetahuan kalian dan dengan soal KPD 3 dan 4 ya. Jika sudah, waktunya 5 menit. Jika sudah, nanti silakan kalian tunjukkan hasil karya kalian dan berpresentasi di depan. Terima kasih ya. Waktunya 5 menit. Ya. Soalnya cuma ada 5. Tadi bahasa Indonesia formatif ya. Salah satunya ada soal kod nomor 1 ya. Yang itu. Ya, berikut ini yang bukan merupakan cara mendapat informasi dari teks quantity. Nah, sebenarnya. Nah, apakah membuat ringkasan, membuat peta pikiran dan seterusnya. Yang itu host yang karena untuk yang alfabet 4, kalian jawab pertanyaan yang awal tadi tuh. Apakah kalian mengetahui di mana letak kalimat bersama dalam dalam fiksi itu loh? Ya. Terus yang keduanya, saat orang atau seseorang mengalami perubahan tubuhnya, yang itu sekarang sebenarnya sedang mengalami sebuah apa? Yang kedua kan, yang ketiga sudah dijelaskan. Sangat mudah ya. Soal formatif dan soal pertanyaan formatif. Sekarang Bapak minta kalian presentasikan proyek kalian nanti, yaitu membuat sebuah karya tulis ya tentang bagaimana cara mengatasi masalah produktivitas. Jangan kelompok satu lagi. Ayo. Nah, itu silakan. Dari kelompok mana terus kalian tampilkan bersama-sama. Kelompok mana? Kelompok mana? Kelompok mana? Nah, dibaca dong.
Nih proyeknya ya, Bapak cek dulu. Oke. Dan janji 3 tulisan 13 ya. Dibaca sob. Dibacanya beberapa saja. Mas. Ya, jadi menjaga dan mengontrol perasaan yang ada di sini ya. Jadi lembar proyeknya sudah jadi ya seperti ini anak-anak ya. Oke, baguslah. Silakan duduk kembali. Ini di bawah saya. Nanti akhir dikumpulkan. Silakan kelompok dua. Maju ke depan. Boleh proyek yang pertama di bawah nggak Bapak? Yang itu loh, yang apa? Yang itu. Nah, itu boleh nggak Bapak? Terus tunjukkan ke teman-temannya dan dipresentasikan ya. Ya. Dari kelompok mana? Ini anak-anak sebentar. Sebentar ya, Pak. Ini. Jadi proyeknya seperti ini kan, dia membuat sebuah kalimat utama dari sebuah paragraf yang dari ini ya. Oke, terima kasih kelompok dua. Silakan kelompok tiga. Siapa yang mau maju? Oke. Sebutkan nama kelompoknya siapa, terus dibahas tentang apa. Wah, Baik, kelompok empat, silakan. Cek masih itu.
Nah, tadi hasil dari kamu tulis berupa ini ya, menentukan kalimat utama ya. Oke, buat paragraf. Silakan kelompok 5, tuliskan nama kelompoknya dan kemudian apa ininya ya, proyeknya apa. Itu membuat karya ini karena itu masih itu dijaga dan mengontrol perasaan atau berusaha untuk mengendalikan emosi. Dua bertanya kepada orang tua. Tentang hal yang ingin kamu ketahui kepada tanyakan pada orang tua. Tiga, tidak memiliki makanan yang sehat saat mengalami berkat kurang tahu dan menjalankan bahaya. Satu yang mulai sekarang kualifikasikan harus Oke, tepuk tangan untuk kalian semuanya yang ada di sini ya. Baik, semuanya ya. Tadi sudah kalian presentasikan semuanya. Jadi proyek kalian hari ini adalah satu, kalian ini membuat sebuah menentukan kalimat utama dalam sebuah cerita atau harapan ya. Yang seperti itu ditulis di bawahnya kalimat satu apa, kalimat dua apa, kalimat tiga apa, dan kalian menentukan kalimat utamanya. Dan proyek yang kedua ini ya, kayak gitu kalian membuat ciri-ciri atau bagaimana sih kalian itu menghadapi adanya ciri-ciri masa mobilitas tadi ya. Nah, kalian buat seperti itu karyanya. Semuanya sudah jadi, karyanya bagus sekali ya. Nah, sekarang Bapak ini ya, karya kalian jangan dikumpulkan. Baik, nilai sudah terdapat ya. Yang kelompok terbaik hari ini adalah kelompok dari Red Velvet. Jadi tepuk tangan untuk Red Velvet ya. Dengan hasil proyek dengan hasil nilai 95. Ya. Oke. Maaf ya. Baik anak-anak. Untuk yang kelompok terbaik, Bapak kasih reward jalan-jalan ke Netherlands. Lancar. Nanti rewardnya nanti ya ada. Untuk kelompok yang lain, tetap semangat ya. Karena hal itu walaupun kalian nilainya nggak bagus, tapi semuanya sudah bagus ya. Tetap semangat, mudah-mudahan besok-besok lagi kalian lebih bagus lagi nilainya ya. Semangat ya. Baik anak-anak, kita sudah
menjalani proses inti pembelajaran kita hari ini ya, sudah dikasih reward kalian tadi, kemudian sudah dikasih semangat oleh Bapak. Sekarang Bapak minta coba kemarin kan laki-laki ya, sekarang Bapak minta yang perempuan untuk memberikan sebuah solusi atau ya, untuk memberikan kesimpulan hari ini. Bapak minta Rere, silakan, ayo maju saya, ayo maju Rere, nah maju, ayo sini. Mana tuh? Mana yang perempuan? Paling tidak ya. Oh gitu kan, oh ya berarti tidak. Ya, gitu. Nah, jangan tidak. Tolongnya tidak. Bisa. Ya, nanti Bapak bantu tenang ya. Oke, kesimpulan hari ini apa tidak? Silakan. Kalimat utama. Gimana cara membuat kalimat utama aja? Kan kalimat utama yang ada di paragraf utama. Terus yang kedua apa kesimpulannya? Tahu ini. Oke. Tepuk tangan ya. Jadi Bapak tegaskan kembali anak-anak setelah pada pembelajaran hari ini betapa duduk tertib. Jadi tadi yang sudah dijelaskan oleh Zidan ya, yang pertama adalah bagaimana cara menentukan kalimat utama pada cerita non fiksi ya, di antaranya dengan cara menentukan kalimat utama. Ada kalimat utama itu yang di awal paragraf namanya apa? Deduktif. Yang di akhir paragraf induktif. Nah kemudian yang keduanya apa? Bagaimana cara kita menyikapi atau ciri-ciri pubertas itu sendiri? Ya, di antaranya apa? Harus banyak bertanya pada orang tua, kemudian menjaga dan mengontrol perasaan, emosi kita, kemudian menjaga kebersihan alat kelamin, kemudian memahami kebutuhan fisik. Nah itu yang harus kalian lakukan. Nah, adik-adik coba perhatikan sebentar, ya. Nah, pada hari ini, seperti biasa Bapak tanya ke kalian, apa yang kalian rasakan setelah mempelajari pembelajaran hari ini? Senang? Oh, ngomongnya kayak lemes sih. Apa yang kalian rasakan? Kenapa bisa senang? Ya, senang karena kalian bisa mengetahui ciri-ciri pubertas dan kalimat utama. Kemudian belajarnya kita menggunakan apa yang kita digital ya, jadi kalian lebih bersemangat dan semangat. Oke, semangat. Semangat, iya ya. Oke, silakan nih, ada tugas buat kalian. Kan bukunya ditulis. Ayo, bukunya dibuka. Kalau PR untuk pribadi, individu. Silakan kerjakan tema 6. Tema 6, subtema 2. Ya, subtema 2, pembelajaran kedua. Ya. Soalnya nomor 36. Ya, yang 36 ya. Yang tentang ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan ya. Ya, betul. Apa dong? Kenapa tadi? Pembelajaran kedua. Tema 6, subtema 2, pembelajaran kedua. Soal nomor 36 tentang yang ciri-ciri pubertas ya. Nanti kalian sebutkan di sini PR masing-masing ya, apa saja ciri-ciri pubertas itu ya. Oke, anak-anak. Sudah kita pelajari, ingat tidak? Bapak mau berikan nasihat ya. Anak, belajarlah dengan giat untuk ijazah karena apa? Di umur kalian ini belajar itu sangat mudah.
bagaikan menggores atau mengukir tulisan di atas batu. Akan ada seterusnya, akan ingat terus. Namun kalau kalian sekarang bermalas-malasan, maka nanti kalian akan apa? Tumpul. Otaknya tumpul kayak pisau yang nggak pernah diasah. Ya, motongmu nggak bisa. Nah, kalau pikiran kalian tidak diasah, tidak dilatih untuk belajar, maka nanti pikiran kalian akan tumpul. Ya, dapat. Dengarkan. Ya, Hekal. Maka dari itu, belajarlah dari kecil. Nah, apa cara belajar yang sangat simpel, yang sangat mudah, yang mampu kalian lakukan supaya ingat terus, yaitu dengan cara menghafal. Menghafal dan memahami apa yang dipelajari oleh guru atau diberikan pemberian penjelasan dari guru. Nah, silakan kita bernyanyi lagu kota Cirebon. Nah. Ya, ada pemimpin. Ayo bangun semuanya dong, semangat ya. Atau jangan semangat kita pakai musik nih. Bentar. Bentar ya, kita pakai musik ya biar semangat nih. Ya. Ini loh, ya. Tapi joget. Sebelum kita mendukung pembelajaran kita hari ini, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan doa ya. Silakan Bapak minta untuk gantian Vicky. Silakan. Ayo Vicky. Ya, Vicky berdua saya. Ayo. Alhamdulillah kita sudah mempelajari hari ini tentang membuat tadi ya kalimat
utama pada pendapat Pak Fikri dan ciri-ciri pubertas. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bapak tutup pembelajaran kita hari ini dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.